begini, man aradan najata fi hadzal alam alaihi ayyataghallaba ala asasil fakri as-sitta. Kalau ingin sukses, ingin berubah, ingin maju, maka hancurkan 6 pondasi kefakiran atau kemiskinan. Yang pertama adalah an-naumu. Kalau sudah tidur ini artinya tidak produktif. Tidur artinya tidak punya keinginan untuk berubah. Tidur artinya tidak mau melakukan upaya-upaya produktif selanjutnya. Itu tidur. Kalau kita setelah menerima harta benda wakaf yang diamanahkan kepada kita sebagai nadhir, lalu ya sudah, saya taruh aja, saya disuruh bangun masjid, ya sudah jadi masjid begitu saja, ya sudah, maka tidak akan ada pertumbuhan selanjutnya. Padahal masjid sejatinya dan seharusnya menjadi center of civilization, harus menjadi pusat peradaban. Bagaimana agama ini dibangun pertama kali adalah dari masjid. Tapi masjid hari ini seringkali acap kali hanya untuk tempat sholat, selesai, apalagi di pinggir-pinggir jalan pasti dikunci, dan udah nggak ada yang produktif lagi. Padahal kalau masjid ini mau kita produktifkan, kami punya program ini sebentar lagi akan kita launching, pengembangan ekonomi umat berbasis masjid. Banyak Pak contoh manajemen masjid yang takmirnya akhirnya nggak mau kalau orang itu datang untuk meminta bantuan, tapi dia sendiri yang akan mengantarkan bantuan itu. Itu Bapak Ibu, itu an-naum. Yang kedua at-tarikhiyu, menunda-nunda. Kalau ada yang melakukan, ngapain saya? Oh nanti aja tahun depan. Serba menunda. Maka kalau begitu, kebaikan ini nggak akan kita lakukan hari ini. Tapi boleh jadi arku kebaikan itu baru besok, atau lusa, atau minggu depan, atau tahun depan. Dan yang ketiga adalah al-khawfu, takut untuk memulai. Padahal jika pun salah bisa dikoreksi. Takut untuk investasi, misal Pak Heri ya nggak akan jadi investasinya. Maka Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu bukan dalam satu naungan lembaga ataupun ada yang dalam naungan lembaga, saya bermohon ayo kita berpikir soal berani untuk tahu dan juga bisa serta mempraktekkan yang namanya investment scheme atau skema-skema investasi yang bisa kita lakukan untuk pengembangan harta benda wakaf kita ke depan. Yang ketiga al-ghadabu, manajemennya manajemen angry management atau cepat putus asa. Kalau udah gagal ya sudahlah, gak usah gitu. Nah ini adalah pondasi-pondasi kemiskinan dan kefakiran yang harus kita hancurkan. Yang kelima adalah al-kasalu, malas. Baru dapat dividen 1 miliar udah selesai. Padahal gilingnya itu bisa sampai katakannya triliun kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah al-mumathalah. Al-mumathalah ini hampir mirip dengan at-tarikhi, tapi kalau al-mumathalah ini lebih ya tadi, kalau ada yang bisa melakukan ya sudahlah, biar dia aja pahalanya itu. Atau ya udah tahun depan aja. Suka memanjang-manjangkan gitu angan-angannya, tidak segera diwujudkan. Nah, 6 hal ini saya kira harus kita patahkan. Saya berharap uji cobanya di skip sedikit, tapi ini betul-betul adalah mempraktekkan bagaimana modul yang telah disusun itu betul-betul workful, bisa digunakan untuk bagaimana pertama meningkatkan kapasitas pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah bagaimana nantinya Bapak Ibu memiliki motivasi yang tinggi atau high level motivation untuk menggerakkan wakaf ini menjadi kekuatan ekonomi Islam. Barusan saya bicara sama Pak PLH. Kami sudah menggerakkan sekolah ini di DKI dengan Bank DKI Syariah sebagai LKSPU-nya. Saya berharap di NTB itu sangat bisa. Bapak Ibu bisa kerjasama gitu ya. Madrasah-madrasah bisa kita gerakan wakaf misal tiap Jumat. Nanti setelah terakumulasi 1 juta baru dikeluarkan SWU-nya oleh Nadir gitu, sertifikat wakaf formil. Lalu duit ini nggak boleh berkurang.
pokoknya, tapi pengembangannya, misal untuk sektor real atau nanti untuk skim-skim investasi yang lainnya, pengembangan yang lainnya, nanti Pak Heri akan banyak cerita. Di sektor kesehatan bisa, sektor ekonomi bisa, dan lain sebagainya begitu. Di sektor financial bisa, keuangan. Dan ini nanti Bapak Ibu hasilnya 10% Nadir boleh ngambil untuk biaya operasional. 90%-nya boleh diberikan kepada Mauquf Alaih atau ditambahkan kepada modalnya. Begitu. Nah, oleh karena itu maka pertemuan ini menurut saya harus kita anggap penting. Dan oleh karena itu maka kesungguhan kita bersama untuk melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan seraya doa, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh berkah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, menyampaikan terima kasih kepada Pak Kanwil dan seluruh jajaran atas kolaborasi produktifnya penyelenggaraan kegiatan ini, dan para narasumber serta para panitia dan juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini betul-betul bertemu dengan takdirnya Allah dan akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita tumbuhkan selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum bima yuhibbu wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka ya. Mari kita bersama-sama buka dengan seraya berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita disehatkan sampai akhir nanti dan kita diberikan ilham-ilham untuk bagaimana pengembangan wakaf ini bisa semakin baik dan maju ke depannya, dan seraya kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila ma nawana bihadzal majlis fi hadhihi al-buq'ah al-'azimah wa ila hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian kita buka secara resmi kegiatan ini dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.